Kita akan mulai dan kita akan buka ayat firman Tuhan siang hari ini adalah di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7, ya. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku ini takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya." Ayat 2. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya apa-apa. Tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Ayat 3. Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetangga-tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Yang keempat, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Ya. Kelima, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. 6, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Terakhir, 7. Ya, kemudian pergilah perempuan itu memberitahunya kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Bisa kembali ke yang pertama? Ya, di sini saya akan memberi tema yaitu bebas dari hutang. Ya, siapa yang tahu hutang itu dosa apa enggak? Ya, harus tanya utang apa dulu, ya kan? Untuk anak-anak yang ada di sekitar lingkungan kita, tenaga kerja itu, ya, biasanya utang apa yang terjadi? Ya, utangnya pasti utang kartu telepon. Itu pasti banyak terjadi dari zaman dulu sampai sekarang. Utang kartu telepon itu selalu dan selalu, ya. Itu. Nah, jangan-jangan di sini ada enggak yang utang kartu telepon, mau doa sebentar ya, pulsa habis, cari dulu. Ya. Kenapa? Karena pada saat kita minta, kita kan nggak melakukan transaksi kan, dan nanti baru bayar, itulah utang. Ya. Apalagi yang terkenal di antara lingkungan, yaitu tenaga kerja Indonesia. Utang bank. Wah, ini kalau udah mulai ngutang bank, pasti negatif. Ya. Nah, siapa yang tahu aku pekerjaannya apa? Selama ini saya nggak pernah mau memberitahu apa pekerjaanku. Sebenarnya saya juga bergumul ya, apa sebaiknya saya memberi tahu atau enggak. Ya. Tapi saatnya memang udah tiba ya untuk membuka pekerjaanku. Saya bekerja di tempat yang peminjaman uang. Dan ini tahun ke-20. Ya. Apa yang terjadi, saya ingin membagikan di sini. Ya. Supaya kenapa? Supaya kita semua tahu. Ya. Supaya kita semua tahu. Ya. Utang apa dan bagaimana. Ya. Dan bagaimana nanti kalau kita nggak melunasinya. Ya. Nah, di sini dilihat di ayat 1 ini. Ya. Itu mengatakan siapa? Salah seorang nabi Tuhan, artinya hutang itu terjadi, ya, itu bukan pada orang-orang biasa saja. Semua lapisan pasti bisa ngalamin. Apakah dia baik orang percaya atau tidak, ya. Apakah dia hamba Tuhan atau pelayan sekalipun atau siapapun tidak terkecuali, ya. Di sini melihat bahwa hutang itu bisa melanda pada semua lapisan orang, dimanapun dia berada, kapanpun dia mau. Ya, itu artinya hutang itu benar-benar sesuatu yang
salah satunya pokok juga ya. Akan dilihat kebutuhannya untuk apa. Ya. Nah, utang di ayat yang pertama juga dikatakan bahwa penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budak. Itu artinya kalau kita nggak membayar, akan ada satu akibat yang harus kita tanggung. Berarti mengerikan sekali ya utang itu ya. Tidak segampang yang kita pikirkan. Kalau kita mengerti utang untuk apa dan bagaimana, itu no problem. Tetapi permasalahan yang timbul di lingkungan, ya, anak-anak tenaga kerja Indonesia, terkadang mereka itu nggak ngerti untuk apa hutang, cuma ikut-ikutan. Ya. Nah, di sini di ayat terakhir dikatakan ayat ke-7, kita juga harus melunasi hutang. Ya. Jadi ada satu proses untuk melunasi hutang juga. Ya. Hari ini saya akan membagi bebas dari utang. Ya. Utang anak ke Indonesia yang bermacam-macam. Tadi kartu telepon, utang bank, utang juga untuk apa? Perkakas. Ya, ada kredit kan? Ada yang tahu kan? Ya, mebel di rumah, ya, lemari es, motor, televisi, itu pun ada. Berbagai penawaran yang menarik itu ada, dan banyak sekali di antara kita, ya, anak-anak di sini tidak ada pasti ya. Di sini tidak ada, saya tahu. Pasti nggak ada, karena sudah saya survei juga. Ya. Aman sejahtera. Anak Tuhan diberkati berlimpah-limpah. Amin. Ya. Yang pertama, untuk bebas utang itu apa? Ya, jangan ngutang. Jangan ngutang itu loh. Ya. Terkadang tanpa sadar yang ngutang. Jangan ngutang. Benar-benar kita harus ngerti, jangan utang. Nah, kita harus tahu kenapa sih anak-anak itu. Nah, utang yang saya akan bahas di sini adalah lingkungan kita ya. Lingkungan yang ada kita tenaga kerja yang bekerja di Hong Kong ini. Jadi bukan secara umum ya. Saya membuat satu sub yang kecil saja, lingkungan kita, supaya kita bisa mengerti dan bisa tahu juga ya. Nah, utang, kenapa anak-anak Indonesia bekerja di Hong Kong ini kok utang? Cuma di Hong Kong loh yang utang ya. Karena di Singapura tidak ada. Taiwan tidak ada. Tetangga terdekat pun tidak ada. Makau tidak ada utang. Tidak ada pinjaman. Ya. Tapi bakal ada Makau juga, ya, bakal ada, ya kan? Nah, kenapa anak Indonesia suka ngutang? Yang pertama harus tahu, ya, anak Indonesia ngutang itu untuk apa? Untuk penambahan modal, ya, beli ladang, beli tanah, beli mobil, ya. Mereka kan nggak cukup dengan gaji, ya. Mereka nggak cukup memerlukan biaya yang tinggi, 100 juta, 200 juta, zaman dulu 40-50 juta, akhirnya mereka datang untuk ngutang. Utang yang seperti ini is okay. Bukan promosi, tapi jangan Anda lakukan di tempat aku ya. Jangan nanti rame-rame setelah saya bilang, oh utang ini boleh, ya rame-rame. Ya, jangan, hati-hati, tetap ada akibat. Kenapa? Utang untuk modal, ya, untuk kita memberikan investasi bisa berubah menjadikan jerak hutang tanpa kita sadari, ya. Ada memang beberapa, selama saya kerja ya sampai dengan hari ini, ya, yang pinjam itu memang banyak. Ya. Anak Indonesia banyak kok yang pinjam. Contohnya juga bagus kok. Ada yang punya mobil, rumah jadi, ternak sapi, ternak ikan, ternak ayam, apalagi ladang, bebek, ya, kambing, sapi, domba, segala macam ada, ya, betul, ya. Mereka pinjam dan mereka mengembalikan. Anda datang dengan jujur, Anda akan mendapatkan berkat. Tapi Anda datang dengan kebohongan, Anda tidak akan mendapat berkat. Kenapa? Karena pada saat Anda datang, Anda akan ditanya sama petugas, untuk apa sih kamu pinjam? Oh, saya pinjam untuk beli tanah. It's okay. Kita petugas kan nggak ngerti apa-apa, betul?
Anda yang menjawab. Benar atau tidak, Anda yang menjawab. Jika benar, puji Tuhan dan memberkati. Jika salah, terima kasih. Ya, karena apa? Karena Anda harus membayar. Utang wajib dibayar. Utang enggak dosa. Tetapi enggak bayar, itu dosa. Kenapa? Pada saat Anda utang, enggak bayar, orang nagih pada Anda semua. Apa yang terjadi? Dimaki-maki, benar enggak? Anda terima kutuk dari maki-maki itu. Enggak mungkin loh orang nagih itu gampang gitu. Oh, enggak bayar, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak mungkin. Anda akan dimaki dan perkataan yang kurang enak itu akan masuk. Dan Anda merasa sakit hati. Pada saat Anda sakit hati, Anda ngomong yang enggak. Dosa toh? Nah, itulah hutang. Ya. Yang baik, ya. Ada beberapa contoh ya yang saya kerjakan itu. Ada juga ya. Dia beberapa tahun yang lalu dia pinjam dengan program dia pinjam, dia akhirnya mendapatkan ladang. Ladang itu, wah, dia lebih kaya dari aku loh. Bayangin, pohon sangon, kebun kayu sangon. Ya. Dia bisa punya beratus-ratus kayu sangon, berapa M itu. Dari hasil kerja. Dari hasil ngutang. Ya, bukan dari hasil kerja, dari hasil hutang. Tapi dia menggunakannya dengan baik, akhirnya menghasilkan baik. Ya, itu kalau kita hutang yang benar. Ya. Yang kedua, ya, kenapa sih orang Indonesia itu suka banget hutang? Gaya hidup, wah ikutan. Di Indonesia dulu apa adanya, ya, apa adanya loh hidup di Indonesia, di lingkungan Indonesia, di lingkungan desa, apa adanya, biasa-biasa saja, tapi masuk ke Hong Kong. Ingat nggak pertama Anda semua masuk Hong Kong? Rambutnya bagaimana? Betul. Seperti laki kan? Kayak tentara-tentara itu kan? Nah itulah. 3 bulan kemudian, percaya apa tidak, berwarna-warni ini semua. Seperti rambutku ini putih. Ya, berwarna-warni. Ya. Gayanya sudah beda. Bajunya yang biasa, sekarang, wah. Ya. Wah, orang lain punya, saya harus ada. Dari mana? Hutang juga. Mereka berani untuk menggunakan uang yang ada. Gaji waktu 3.260 berarti sekitar 10 tahun yang lalu ya. Waktu itu 3.210. Ya. Anda cukup, dibilang cukup, Anda akan cukup. Dibilang tidak pun, Anda akan bilang tidak. Kenapa? Lihat. Anda ulang tahun. Nah, ini terjadi di antara anak-anak LB banyaknya ya. Nah, ulang tahun. Wah, karaoke. Berapa biayanya? 1 bulan gaji habis lenyap. Dengar? Ya. Tapi sekitar 2013, 14 itu, wow, super rame. Ini. Dari mana? Dari gaya mereka pinjam ya untuk mendapatkan cepat uang ya. Barangkali di antara kita semua pernah dengar dari teman-teman yang lain di luar MLM ya, yang dia harus cari anggota 2 ya. Ada 2 macam waktu itu kejadiannya. Yang satu dia cari 2 kaki ya, ini uang, tidak ada benda sama sekali ya. Yang satunya lagi ada dalam bentuk benda. Liontin apa koin? Saya lupa ingat. Ya, ya gold juga ada. Ya, itu. Dia harus cari kaki juga. Bagaimana bisa mencari kaki? Dia harus mencari orang untuk menanamkan, untuk membeli barang itu 3.000, 4.000, 5.000. Kalau dia belinya 3 biji, 15.000. Duit tidak ada, utanglah ke bank. Dan ini benar-benar super rame dan membahayakan sekali. Kenapa? Karena diiming-imingkan uang yang banyak loh. Siapa yang nggak mau? Betul nggak? Anda dikasih uang pasti mau toh? Itu.
Karena pengen cepat dapat duit, pengen cepat kaya, pengen dapat, tidak usah susah-susah dulu. Dia pengen dapat semuanya, jalan pintas, ada penawaran, enak, dan ada yang mengajak untuk pinjam uang. Akhirnya, masuklah ke jurang lembah. Lembah kekeringan, lembah kelam, lembah nista yang harus dibayar juga. Dan ini banyak terjadi sekitar 2013-2014. Ya. Dengan apa? Dengan mereka nggak punya dokumen pun masih bisa dapat. Hati-hati. Jangan memberikan dokumen Anda pada orang lain. Jangan memberikan apapun dan jangan percaya pada siapapun juga. Dokumen Anda adalah nyawa Anda. Ada apa-apa, Anda yang tanggung. Utang hari ini tidak dibayar, sampai kehidupan yang akan datang pun akan tetap terhutang. Betul? Saya paling gampang untuk ngomong pada orang yang bukan orang percaya. Kan enak. Walaupun Anda nggak bayar, nggak ada masalah. Tapi kelanjutannya masih ada. Keluargamu bagaimana? Menanggung hutang. Bagaimana dengan orang-orang terdekat kita? Ya kan? Nggak gampang. Jangan cepat mau, pengen dapat uang banyak, kita ngutang. Ya. Amsal 21 ayat 5 berkata, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Nah, kita harus rajin. Kita harus merencanakan. Kita harus mengelola yang ada dengan tekun untuk menghasilkan sesuatu yang besar. Ya. Susah-susah dahulu, baru senang kemudian. Bukan senang-senang dahulu, baru susahnya. Ya kan? Kalau kita dapatin cepat, ya itulah. Senang. Nggak tahu akibatnya, susah. Uang tak ada, utang yang ada. Ya kan? Dan terlilitlah di dalamnya. Jangan sampai mau ikut yang seperti itu. Arisan-arisan itu pun sama. Jangan ikut-ikutan, ya. Jangan sekali-kali ikut-ikutan dalam hal-hal yang seperti itu. Karena rugi, benar-benar rugi. Nggak ada faedah. Firman Tuhan sudah mengatakan kita harus rajin untuk menghasilkan yang berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Jangan kita jadi pemalas. Kita rajin untuk mengelola apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita ini, ya kan? Nah, yang lainnya, kenapa orang suka ngutang? Ya, kurang duit, bukan kurang duit. Karena suka tolong teman. Suka tolong teman ini, ya. Datang, nangis. Kenapa, Dek? Ibuku masuk rumah sakit. Ayahku masuk rumah sakit. Anakku masuk rumah sakit. Ya. Karena ya anak Indonesia itu adalah orang yang penuh kasih, apalagi anak Tuhan. Wah, kasihnya itu berkobar-kobar. Saking ada yang pinjam kasih, ada yang pinjam kasih tanpa hikmat, ya kasih aja terus sampai nyawa pun dikasih, ya. Itu sampai hari ini. Yang kecelakaan adalah yang ini yang terbesar. Ya. Kenapa? Anda menolong, bukan Anda menolong loh. Anda menjerumuskan diri Anda dan Anda menjerumuskan orang yang ditolong. Dua-duanya kena. Ya kan? Anda maunya kan menolong toh. Tapi akibatnya apa? Yang ditolong keenakan, Anda yang menolong susah. Kalau yang ditagih siapa? Ya yang ditolong tenang-tenang aja. Jawabnya gampang kok. Gak punya uang. Siapa yang harus bayar? Ya yang nolong yang harus bayar. Akhirnya gigit jari. Emang mau kita kerja di Hong Kong ini 24 bulan? 20 bulan untuk bayar angsuran? Siapa yang mau membayar angsuran 20 bulan hanya gara-gara teman?
Tidak mungkin kan? Itu dengan sia-sia aja kita memberikan pada orang, ya kan? Tidak ada gunanya. Dan itu memangnya itu yang terjadi hari-hari ini. Sampai hari-hari ini masih banyak yang seperti itu. Cuma perkataan tolong. Selama saya masuk kembali, gabung kembali di GBI Hong Kong 2016, ya, ada satu anak yang kecemplus kena. Saya nggak tahu kalau itu salah satu di antara kita. Kalau tahu, pasti saya nggak akan mau kerjakan. Kenapa? Kalau orang percaya di antara Anda semua, ya, hari ini, misal, ya, si A, ya, mau pinjam, bertemu dengan saya nggak akan pernah kasih. Kenapa? Walaupun benar-benar mau, saya tidak mau di meja saya. Itu prinsip saya. Karena dari zaman dulu saya bekerja, saya mempunyai prinsip yang benar-benar kuat. Dan ini pernah sekali Tante Moifa tanya saya. Ingat Tante Moifa kan ya? Nah, Tante Moifa tahu saya pekerjaan saya. Dia pernah tanya saya, Yuli, kalau ada anak gereja, ya, pinjam bagaimana? Nah, kalau kejadiannya, ya, sebelum saya gabung, itu di luar. Tapi kalau setelah saya gabung dan dia pinjam, ya, saya akan tekan dia habis-habisan. Ya, saya akan tanya, saya akan kuliahin dia habis-habisan sampai dia ngerti, ya. Akhirnya memang nggak jadi. Kalau dia benar-benar pet banget, ya, tetap mau, oke, jangan tempat saya, pergi ke tempat lain. Aku nggak mau melewati hati kecilku. Karena apa? Aduh, gimana ya? Gak enak gitu loh, ya kan? Saya nggak mau. Karena kenapa? Biasanya kalau ada sesuatu yang kurang enak, itu bakal kejadian. Ya, ada satu kejadian memang seperti itu, saya kecolongan dan emang terjadi juga. Sampai akhirnya dia nangis-nangis juga, tak ada gunanya. Berapa yang harus dia bayar? Berkali lipat. Anda masuk ke dalam satu penagihan luar, dari 30 bisa 1 kali lipat. Ya kan? Oke, 1 kali lipat nggak apa-apa. 1,5 kali lipat. Apa yang terjadi? Baru-baru ini, baru satu nasabah saya datang untuk membayar kejadian sudah 6 tahun yang lalu. Dari 30 berkembang menjadi 70 atau 80. Apa nggak takut? Ya. Jangan sekali-kali menyentuh kalau Anda tidak terdesak sak gitu, jangan. Ya. Pakailah apa yang ada pada kita. Ya. Itu yang paling enak. Ya. Walaupun benar-benar masuk juga, hati-hati. Ya. Itu yang harus benar-benar kita perhatikan. Ya. Nah, di dalam menolong teman, ya, kita jangan sembarangan. Itu apakah itu ibumu? Apakah itu ayahmu? Apakah itu anakmu? Itu kan bukan tanggung jawab kita. Ya kan? Dia bisa minta tolong ke kita. Belum tentu dia itu tidak punya utang. Bisa juga dia punya utang untuk melunasi, pinjam ke kita. Ya kan? Kita kan nggak akan mungkin cek, halo Bu, betul ya Bu ya? Masuk rumah sakit ya? Sakitnya apa ya Bu? Nggak mungkin toh. Kalau Anda melakukan itu, hubungan Anda dengan dia pasti rusak. Ya kan? Nggak mungkin nyelonong tanya ke bapaknya, ke suaminya. Ya kan? Pasti Anda, ya percaya saja. Percaya aja, modalnya percaya dan kasih gitu loh. Percaya dan kasih. Dan ya itulah akhirnya Anda akan menanggung hutang-hutang yang terjadi. Ya, hati-hati. Jangan sampai yang seperti ini akan membawa Anda lebih dalam terjerumus. Hati-hati pergaulan yang terjadi. Ya, kita nggak usah menghakimi siapapun juga. Ya,
Tapi kalau ada di antara kita, kita bantu di dalam doa saja. Barangkali dia ada satu kesulitan, kita juga nggak tahu. Ya, hutang antar teman juga sama. Jangan memojokkan, jangan menghakimi. Kalau sudah tahu, ya wis, kita doakan saja supaya tidak semua tahu gitu loh. Kasihan kan, udah jatuh ketimpa tangga gitu loh. Ya udah, tutup saja ya. Cuma kalau memang ada yang seperti itu ya kita secara keluargaan, ngobrol, bimbing dia. Ya, karena banyak juga yang dengan apa ya? Dengan cucuran air mata juga dia juga bisa menyelesaikannya. Ingat, Tuhan tidak pernah tidur. Tapi pada saat kita tahu salah, kita bertobat, minta ampun dan menyelesaikannya. Pasti berkat itu masuk kok. Pasti berkat itu berlimpah kok. Ya, baik damai sejahtera, baik sukacita, walaupun bukan dalam bentuk uang, ya kan? Saya selalu bilang, bukan dalam bentuk uang Tuhan akan mengembalikan. Jangan, oh ya saya lunasin semuanya, pasti Tuhan kasih berkali-kali lipat. Ya, karena janji Tuhan itu tingkap-tingkap langit terbuka. Bukan. Jangan kita mengharapkan uang itu, tetapi kita mengharapkan lebih dari uang itu. Damai sejahtera tidak bisa dibeli oleh apapun juga. Ya kan? Uang bisa dicari, damai sejahtera tidak bisa dicari, ya kan? Hanya kita harus dekat pada Tuhan untuk mendapatkannya, ya. Tuhan nggak tidur, betul-betul Tuhan tidak tidur, tapi kita harus datang dengan bertobat yang sungguh-sungguh. Jangan hari ini bertobat, besok melakukan lagi. Ya ampun itu namanya, ya kan? Hari ini bertobat, udah keluar dari lubang jarum, masuk lagi ke jarum yang lebih lagi, ya kan? Ada. Bukan cuma satu, ada. Yang udah keluar dari satu, masuk lagi ke satu. Dan ingat, tempat peminjaman bukan cuma satu tempat. Banyak. Penawaran demi penawaran itu gampang sekali. Ya kan? Gak usah tinggal lihat di daerah-daerah mana. Itu gampang di mana-mana. Mau 5.000, mau 10.000. Wow, gampang. Tapi ingat, sekali masuk penagihan luar, yang mau pulang sekali tahu dia akan tunggu loh di airport. Jadi nggak main-main. Ya, jangan bermain dan jangan terlibat di dalamnya. Ya. Nah, lihat di 2 Raja-Raja 4 ayat 1 itu ya. Penagih hutang sudah datang. Penagih hutang sudah datang. Kalau anak-anak yang terlibat di dalam hutang pun, ya, itu ada satu penagihan. Ya. Anda tidak bayar, dimaki-maki udah pasti. Ya. Dulu bisa orang masuk rumah, ting tong, ya. Sekarang udah enggak. Ya. Tapi kelipatan akan terjadi. Kenapa? Penagihan luar terus akan berjalan. Itu bunga berbunga itu jalan dan jalan. Jadi jangan sekali-kali lagi terlibat di dalamnya. Ya. Nah, kita lihat Amsal 22 ayat 7. Orang kuat menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Di saat kita menolong teman, kita adalah budak di dalamnya. Waktu kita bekerja, kita menghasilkan uang, satu pun tidak ada. Ya, kita harus lunasin, orang rumah tidak bisa terima uang, dari hasil gaji kita, tidak bisa kita kirim ke Indonesia, waktu kita terus digunakan untuk 2 tahun bekerja untuk melunasi, bahkan bisa sampai 3 tahun kerja hanya untuk melunasi. Banyak, ya. Banyak, bukan 1 atau 2. Banyak kejadian seperti itu, ya. Mereka harus bercucuran air mata hanya untuk melunasi hal-hal yang seperti itu. Jangan tolong teman, ya. Yang pertama, jangan berhutang. Yang kedua, yuk kalau sudah terjadi hutang, kita lunasin. 2 Raja-Raja 4 ayat 7. B. Pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Kalau udah terlanjur hutang, jangan diam. Jangan, ya wis lah, udah hutang, mau dia apa? Aku nggak punya duit. Yang ada, ya silakan ambil, di kampung pun tidak ada apa-apa.
rumah yang dulu sama dengan hari ini ya rumahnya seperti itu. Karena dia tidak pernah mempunyai niat untuk memperbaiki kehidupannya. Ya. Tapi kita harus lihat, ya, firman Tuhan berkata, pergilah jualah minyak. Ya. Apa yang ada di dalam kehidupan kau? Pekerjaan. Pekerjaan itu ada di tangan kau. Mari kita pegang pekerjaan itu betul-betul, bekerja yang benar. Jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak lagi. Lakukan, berdoa. Kalau kita orang percaya, berdoa. Minta Tuhan pimpin, minta Tuhan tolong, minta Tuhan memberi hikmat bagaimana jalan keluarnya. Ya, jangan duduk dia, ya udahlah, ini nggak punya uang, mau apa lagi? Ya wis lah, putus asa. Ya. Tidak ada satu respon yang positif untuk bergerak menyelesaikannya. Banyak anak-anak juga yang melarikan diri. Dia tidak memberitahu, dia bisa pulang Indonesia juga, ya. Pulang Indonesia nggak tahu kemana, ya. Tahu-tahu balik lagi ke sini berapa tahun kemudian mau ngutang ketahuan. Nah, kejadian 2003. Kaget, wah, kenapa ini kok masih ada utang? Saya nggak punya utang. Itu karena teman. Dia bantu teman, akhirnya ketahuan hutangnya segini. Maju ya takut, mundur ya nggak bisa lagi. Kenapa? Maju dia takut berapa hutang sesungguhnya, mundur juga udah tahu ada utang, udah nggak bisa tidur, udah nggak bisa makan, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi maju kena dan mundur kena. Kalau bayangkan dari 2003 sampai dengan 2020 kejadian itu, berapa utang yang terjadi? Berapa tahun kita harus membayar? Hanya persoalannya satu. Gaya hidup kita pengen cepat kaya, pengen menolong teman sendiri. Yang mengakibatkan kita terjerumus di dalamnya. Ya, ini satu bahan perenungan benar-benar bagi kita semua, ya. Saya berharap kita benar-benar melihat keadaan kita juga, ya. Kalau mau bergerak ke arah sana, untuk apa dan bagaimana, ya. Kalau bisa, ya hindari, ya. Karena benar, jangan sampai nanti ada shock sendiri pas dilihat, wah, kok saya nggak pernah menikmati, kok ada terjadi gitu ya. Jadi hati-hati ya, benar-benar itu. Yang ketiga, belajar mencukupkan diri dari apa yang kita miliki. Ibrani 13 ayat 5. Kita tetap harus bersyukur. Tuhan kasih kita gaji 4.630. Kita mendapat pekerjaan, kita mendapatkan majikan yang baik ya. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita mempunyai Tuhan yang menyediakan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Ya, penyediaan dia itu begitu besar, begitu kayanya dia. Cuma kitanya saja yang gak bisa sabar, gak bisa menunggu, pengennya cepat dan cepat. Waktu Tuhan dan waktu kita berbeda. Ya. Tuhan tahu nanti di depan akan terjadi apa. Tuhan tidak sediakan. Jadi mari kita benar-benar ya. Dan ingat, jangan jadi hamba uang. Kita cuma kerja, terus kerja yang dicari uang. Tapi kok nggak pernah jadi terkumpul. Tidak ada uang yang terkumpul. Ya. Sedangkan Tuhan bilang, jangan ada dua Tuhan. Tuhan itu cemburu. Siapa yang akan kita pilih? Ya. Kita pilih Tuhan, atau kita pilih yang satunya lagi. Ya. Karena uang itu benar-benar tidak akan pernah ada cukup. Ada hari ini dikasih 100 juta. Disebut cukup ya cukup, disebut enggak ya enggak. Ya kan? Setiap orang di dunia ini dimanapun yang kaya pun bilang enggak cukup kok. Ya.
Apalagi yang pas-pasan, udah nggak usah ditanya. Tetap nggak cukup. Ya. Yang kaya nggak cukup, yang pas-pasan juga nggak cukup. Yang nggak punya apalagi nggak usah ditanya, lebih nggak cukup lagi. Jadi cukup atau tidak itu adalah satu keputusan kita sendiri. Ya. Kita mengelolanya bagaimana. Ya kan? Jadi dengan gaji yang ada 4, 6, 30, pakailah uang yang ada dengan benar-benar. Ya. Ya. Nah, yang terakhir adalah buatlah perencanaan dalam keuangan kita. Ya. 4, 6, 30 gaji kita cukup tinggi. Dikalikan kurus 1.800 berapa? Ya kan? Kalau Anda tidak melakukan apa-apa di dalam 2 tahun, ya setengah ditabung, setengah untuk kehidupan, keluarga, paling dikit 100 juta ada di tangan kok. Nggak usah 100 ya, 80 juta pasti di tangan. Dari gaji potong perpuluhan, karena kita kan umat Tuhan. Kita percaya pada Tuhan, kita melakukan kewajiban kita, kita mengembalikan berkat yang Tuhan kasih 10% ya. Ya, dipotong dengan kehidupan kita dihidup di sini, jangan foya-foya, apa adanya, mencukupkan, dan kita memberikan pada keluarga, ditambah dengan tabungan, kurang lebih pasti dapat 80. Ya kan? Untuk modal, ya kan? Itu kita harus pikirkan bagaimana kita merencanakan 2 kontrak ini berapa tabungan kita, ya kan? Seperti yang terdapat di dalam firman Tuhan, Lukas 14 ayat 28 mengatakan, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Artinya kita mempunyai gaji kita berapa pengeluaran kita, apa bagian yang harus penting, dan berapa yang kita tabung. Kita wajib tabung untuk masa depan kita. Kita jangan buang semuanya. Dan jangan dikirim semua ke Indonesia. Habis itu. Perkiraan Anda mempunyai nilai 80, pas pulang, potong. Kenapa Bu nggak ada? Kenapa ini? Ya, waktu itu adalah kejadian tantenya, anaknya masuk rumah sakit, dia minta tolong lagi. Ibu nggak enak ya, dikasih dengan janji bayar. Akhirnya apa yang kita harapkan itu hilang. Usahakan masing-masing mempunyai uang rekening pribadi masing-masing. Ya, untuk menjaga kita, ya, untuk menjaga. Kenapa cadangan itu perlu? Segala sesuatu kita nggak ada yang tahu. Ya. Dengan adanya tabungan kita nggak mungkin utang, ya kan? Dengan ada tabungan kita kan kalau ada apa-apa ngambil dari sana, ya kan? Nah, itu gunanya. Tuhan itu baik, super baik, sungguh sangat-sangat baik, sampai hal yang seperti ini Tuhan ajarkan pada kita. Ya, jadi ingat, hutang tidak dosa, tetapi ingat bayar hutang. Ya. Mau ke teman atau ke bank, sama-sama harus bayar. Jangan sampai gara-gara Anda tidak membayar, akhirnya si pemberi utang ngomel dan mengeluarkan kutuk yang keluar, dan kita terkutuk, ya kan? Akibatnya itu masuk ke dalam. Ya. Ayat Mas untuk siang hari ini adalah Ulangan 28 ayat 12. Ya, saya akan membacakan ini. Ini adalah satu poin yang bagi saya setiap hari akan saya ucapkan di waktu saya bekerja. Tuhan akan membuka bagimu pembendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Kita memberi pinjaman, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Kita umat Tuhan, umat percaya pada Tuhan, tidak memberi pinjaman, tidak meminta pinjaman, tapi kita memberi pada setiap orang. Ya. Siapa yang memerlukan, kita dengan hikmat Tuhan kita akan beri. Ya. Amin. Ya, itu yang harus jadi pegangan. Itu adalah pegangan ayat Mas. Engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ya. Amin. Tuhan memberkati. Ya. Kita belajar dari apa yang hari ini saya bagikan.
jangan melakukan hutang. Ya. Kita harus bebas hidup dari hutang itu sendiri. Ya, kita mengelola apa yang Tuhan berikan. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah Kau berikan di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Biarlah kami bisa belajar, bisa mengerti dan mengambil hikmatnya Tuhan. Biarlah kami juga Kau jauhkan kami dari hidup yang terlilit dengan hutang. Tetapi biarlah kami bisa mengelola apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dan janganlah ya Tuhan kami hanya mempercayai Engkau di dalam kehidupan kami, yang akan mengendalikan kehidupan kami, yang akan memberikan berkat yang berlimpah-limpah, bahkan yang akan membebaskan kami Tuhan dari jerat-jerat hutang. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang akan memberikan segala sesuatu kebutuhan yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini, biarlah Roh Kudus yang akan bekerja, yang akan memberikan pengertian lebih dalam bagi kami semua sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu sore hari ini. Terima kasih biarlah menjadi ritme di dalam kehidupan kami dan kami bisa mengambil hikmat di dalamnya. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin.